Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supyan Hermansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang web design ya, seputar web design. Apa yang dimaksud dengan web design, kemudian tujuannya seperti apa, toolsnya apa aja yang digunakan dalam web design itu sendiri. Nah, yang kita akan bahas itu mulai dari definisi ya, kemudian yang kedua pengertian, tujuannya, fungsinya juga, dan tools apa aja yang digunakan dalam web design itu sendiri. Oke, yang pertama dari definisi. Nah, web design ini kan terdiri dari dua kata, yaitu web dan juga design. Nah, web itu sendiri adalah sebuah fasilitas hypertext ya, atau bahasa sederhananya adalah paradigma antarmuka pengguna yang mampu menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, dan multimedia lainnya. Nah, dari hypertext ini yang mampu membaca hypertext itu sendiri mulai dari browser ya, ada Google Chrome yang biasa kita gunakan sehari-hari, kemudian ada Firefox, Opera Mini, kemudian ada yang lainnya seperti misalkan bawaan dari Windows biasanya ada yang namanya Google, bukan Google ya, sorry, disebutnya tuh Microsoft Explorer lah ya. Nah, itu juga sama. Nah, bagaimana cara kita melihat hypertext-nya di dalam browser? Nah, yang kita lihat kan biasanya berupa grafiknya saja ya, berupa teks, kemudian gambar. Nah, itu kita bisa klik kanan di browsernya. Nah, kemudian kita klik inspect. Nah, setelah diklik inspect biasanya keluar tuh hypertext-nya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke definisi desain. Nah, desain itu sendiri diartikan sebuah karya manusia yang harus dapat berfungsi untuk memecahkan suatu masalah gitu ya. Nah, pada awalnya desain itu disebut sebagai seni terapan gitu ya, untuk membedakan dari seni murni. Nah, desain itu sendiri di dalam web adalah sebuah pemecahan satu masalah gitu ya. Artinya kita mau bikin sebuah web, kita harus menerjemahkan, memvisualisasikan tampilannya mau seperti apa. Nah, itu penyelesaian masalahnya kita harus lakukan dengan web design. Nah, jadi pengertiannya adalah web design adalah sebuah ilmu kompleks dalam hal merencanakan dan memproduksikan situs web, termasuk di dalamnya technical development, struktur informasi, desain visual, dan penyampaian informasi dalam jaringan internet. Jadi tujuan dari web design itu adalah untuk menyampaikan informasi gitu ya, serta informasi menjadi real time dan juga cepat gitu ya. Oke, kita masuk ke fungsi ya, fungsi web design. Yang pertama adalah responsif. Ya, responsif ini adalah membuat website lebih dipahami oleh penggunanya, kemudian si pengguna atau pengunjung juga jadi tertarik gitu melihatnya. Nah, itu fungsi dari web design. Kemudian ada utility dan usability, fungsionalitas web sehingga pengguna memperoleh apa yang diperlukan. Jadi apa aja yang dibutuhkan oleh pengguna itu ada fiturnya gitu kan. Kemudian mudah dipahami juga gitu. Berikutnya ada entertainment, meningkatkan mutu prestasi gitu ya, terutama dalam website yang menyediakan promosi. Nah, website promosi itu biasanya di online shop, kemudian game. Kalau game itu biasanya seperti apa ya, kayak misalkan Ocean of Game lah kayak gitu. Kemudian ada musik game kayak Zouk gitu ya. Kemudian ada, kalau di sekolah tuh biasanya PPDB ya, PPDB seperti itu untuk mempromosikan. Nah, kemudian ada tools atau kakas gitu ya, alat atau software apa aja yang biasa digunakan dalam desain. Itu ada Photoshop ya, untuk mengilustrasikan visual gitu ya, untuk mengilustrasikan visual tampilan sebuah web. Itu ada Photoshop dan juga Photoshop Adobe ya, Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Yang berikutnya ada Adobe XD, ini juga masih sama ya.
Cuman kalau XD itu dia lebih ke eh, untuk desain gitu ya. Kalau Photoshop kan bisa masih untuk edit foto kayak gitu. Kalau Adobe XD itu memang khusus buat desain gitu ya, desain entah itu web, mobile ataupun desktop. Berikutnya ada Figma. Nah, kalau Figma ini dia berupa website, jadi online ya, kita bisa menggunakan Figma. Nah, kalau yang Adobe kan berupa software ya, kalau yang Figma itu dia berupa website. Nah, di website itu, di Figma itu kita bisa merangkai visual gitu ya, merangkai tampilan website yang akan kita bangun. Nah, tools atau aplikasi yang akan digunakan untuk membuat website atau codingnya gitu. Kalau yang tadi kan hanya memvisualisasikannya saja. Tetapi kalau yang di coding itu dia lebih ke implementasinya. Kalau yang di misalkan yang di Adobe, kalau yang Adobe XD itu biasanya itu hanya berupa tampilan saja, belum bisa diimplementasikan gitu. Kalau misalkan yang coding itu kita bisa ngedesain tampilan websitenya, kemudian kita bisa implementasikan juga gitu. Jadi bisa langsung digunakan gitu istilahnya. Nah, itu yang pertama ada Visual Studio Code untuk ngodingnya ya. Nah, kemudian ada XAMPP itu untuk menjalankan codingannya. Jadi codingannya dijalankan oleh XAMPP. XAMPP ini berupa server lokal gitu ya, yang bisa dijalankan di PC maupun di laptop dengan bantuan browser. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan untuk website itu biasanya menggunakan HTML, JavaScript, dan juga CSS. Nah, HTML ini dia berupa codingannya, berupa tag, berupa codingan. Dia bentuknya pakai bahasa Inggris, tapi dia baku gitu ya, bentuknya baku. Nah, kemudian CSS ini dia sebagai stylingnya ya, dia sebagai stylingnya. Kemudian ada JavaScript. Nah, JavaScript ini yang membuat website menjadi responsif, yang membuat website menjadi menarik. Ketika kita bisa melakukan aksi, misalkan login, logout, kemudian kita upload. Nah, itu biasanya aksi yang digunakannya itu JavaScript gitu ya, sebagai logika-logikanya dan juga algoritmanya. Nah, ini sebagai contoh HTML. Ya, dia berupa markup ya, teks hypertext, markup language. Yang pertama ada tag, dia berupa tag, ada pembuka dan juga penutup. Ada yang pertama pasti di atasnya ada HTML, kemudian ada header, ada bodinya juga. Nah, di sini kayak misalkan H1 itu berarti heading ya, heading 1, heading 2. Nah, kalau P itu dia paragraf ya. Kalau OL sama LI itu biasanya digunakan untuk sebuah tabel. Nah, kemudian ada CSS. Nah, CSS ini digunakan untuk stylingnya ya, untuk styling kayak misalkan warnanya, kemudian ada border radiusnya juga. Lalu berikutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript sebagai aksinya. Kayak seperti tadi, kalau misalkan website, kita input username sama password, kemudian kita klik login. Nah, loginnya kan dicek sesuai gak dengan data kita yang ada di database. Nah, kalau sama kan pasti kita login, kalau nggak sama kan ya tetap di halaman login gitu. Nah, itu biasanya digunakan menggunakannya JavaScript gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jika ada pertanyaan seputar web design, kalian bisa tanyakan ya. Kalian bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.